كبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhiru li kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iza aradna an nulika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qawl fadammarna tadmira. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pujian syukur kita panjatkan pada Ilah Rabbi. Alhamdulillah atas izinnya, rahmatnya, karunia-Nya. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah melaksanakan tugas sebagai seorang muslim, pengabdian padanya, melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan segala kegiatan kita dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia orang ketika panjang umur, banyak amal soleh. Celaka orang ketika panjang umur, banyak amal yang salah. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita semua menjumpai Jumat ini termasuk orang yang panjang umur, banyak amal yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin bukan Allah, kalau suatu bangsa yang masih terjerembab dalam krisis, kekubangan krisis yang disebabkan penyakit yang sangat parah dan sulit untuk disembuhkan, siapapun tidak bisa menyembuhkan kecuali Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jika boleh dibandingkan, ibarat orang yang sakit parah yang mendekati sakaratul maut. Subhanallah. Kalau sudah seperti itu, maka jelas kehatian kita tentunya seorang muslim sangat ekstra. Kalau sudah sakit parah, siapa yang bisa menyembuhkan? Kalau yang sudah sakitnya termasuk sakaratul maut, siapa yang bisa menyembuhkan? Kalau sudah satu bangsa kena kubang krisis yang sangat parah, walaupun para pakar memberikan saran, pandangan, solusi di berbagai jenis untuk keluar dari kubang krisis, tapi tidak mempan. Hanya bukan Allah. Bukan artinya obat yang tidak mujarab, bukan obat yang tidak paten. Mengapa terjadi? Ini terjadi karena krisis akhlak, krisis moral yang terjadi pada bangsa itu. Hanya demikian Allah, cara-cara manusia untuk keluar dari kubang krisis
Walaupun hebat cara-caranya, tapi ketika belum izin Allah tidak bisa. Belum nampak perubahan untuk keluar dari kubang krisis. Hanya bukan Allah. Mengapa itu terjadi? Karena krisis moral bangsa itu, krisis akhlak bangsa itu sangat jauh dari agama. Perhatikan firman Allah yang saya baca dalam awal khutbah dalam Al-Isra ayat ke-16. Allah berfirman, wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha papasaku fiha fahaqal qawlu padamarna tadmiru. Kata Allah, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah, tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sepantasnya lah berlakulah terhadapnya perkataan atau hukum kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Hanya mungkin Allah nampak benang merahnya ketika Allah hendak membinasakan suatu negeri, menghancurkan suatu negeri, tentu adalah ulahnya penduduknya itu sendiri. Allah memerintahkan para orang yang berada, orang yang berpengaruh, orang yang membuatkan kebijakan untuk taat pada Allah. Maka perintah Allah, malah sebaliknya dia durhaka kepada Allah, dia menyalih kepada Allah, melanggar tuntunan Allah dan Rasulnya, sehingga Allah mengancam pada marnah tadmiro, kami hancurkan itu sehancur-hancurnya. Nauzubillah. Hanya bukan Allah nampak jelas dengan moral merupakan atau dengan penyakit moral suatu hal yang sangat merugikan pada kita, pada penduduk. Insya Allah ketika kita menyadari bahwa itu merupakan suatu hal yang sangat merugikan kita, yuk, belum terlambat kita. Maka ingatkan, solusinya seharusnya seluruh elemen bangsa dari tingkat atas sampai tingkat bawah menyadari, yuk kembali pada tuntunan Allah dan Rasulnya, kembali kepada kitab Allah dan Rasulnya. Kalau tidak itu, jelas sehebat-hebatnya tata cara pegawai manusia, sistemnya pegawai manusia tidak akan bisa keluar dari itu. Hanya bukan Allah. Mudah nih kita sadar, karena kalau kita sudah menyadari bahwa itu merupakan hal yang wajib kita ikuti tentang Allah Rasulnya, sehingga banyak jaminan dari Allah. Kalau orang sudah menaati, mengikuti Allah Rasulnya, kedamaian pun akan terjadi. Tapi ketika menyalahi Allah Rasulnya, maka kehancuran akan tiba. Nabi pernah bersabda, kata Nabi, terjadi orang sebelum kalian dihancurkan oleh Allah. Halaka man kana qablakum kasratul wahtir pala anbiyaihim. Kehancuran terjadi di umat sebelum kalian, kata Nabi, karena mereka banyak bertanya pada Nabi bukan untuk beriman, tapi mempermainkan istihza. Yang kedua, mereka menyalahkan sunnah Rasulnya. Yang empat jelas kehancuran bangsa, kehancuran penduduk, kehancuran negeri karena sudah melalui tuntunan Allah dan Rasulnya. Ini sangat mungkin terjadi jika umat sekarang menjauhi tuntunan Allah Rasulnya. Tunggu tanggal main teguran Allah kepada kita, nauzubillah. Hanya bukan Allah
untuk memberikan hal itu. Ada gambaran dalam Al-Quran ketika ayah kita Adam alaihissalam di tempat atau di surga. Kata Allah, Adam diam, kamu di sini. Tapi syarat kau jangan mendekati pohon ini. Diberikan oleh Allah makanan yang begitu banyak, keindahan yang begitu hebat, yang segalanya wah bagi Adam dan Hawa. Tapi syarat kau jangan mendekati ini pohon. Wala taqraba hadis syajarah. Ini ujian dari Allah. Hanya bukan Allah. Yang perjalanan waktu, maka iblis datang menggoda kepada Adam. Yang dibalikan, kalau Allah tadi mengatakan jangan kau dekat pada pohon, kalau iblis bukan seperti itu. Kata iblis, wahai Adam, kalau kau makan buah dari pohon ini, kau tetap di surga dan kau akan jadi malak. Ini dibalikan 360 derajat oleh iblis. Dengan kehebatan godaan iblis kepada Adam, Adam pun terjebak dengan godaan iblis. Subhanallah. Hanya bukan Allah, banyak orang yang telah terjebak dengan iblis. Kita perhatikan orang taat patuh pada tuntunan Allah, pada perintah Allah, dia akan mendapatkan julukan kekasih Allah, akan mendapatkan julukan orang yang dikasihi oleh Allah. Kita perhatikan Ibrahim alaihissalam, dia seorang hamba Allah yang sangat patuh. Disebut dalam Al-Quran, "Wa'izibtala Ibrahim rabbuhu fatamahunna." Ibrahim diuji oleh Allah. Dia patuh pada ujian Allah, perintah Allah dilaksanakan, maka dia mendapatkan gelar Khalilullah. Apa bedanya dengan kita? Subhanallah, Ibrahim rela mengorbankan yang dia cintai, dia kasihi demi perintah agama, demi perintah Allah. Walaupun apa yang dicintai asal perintah Allah, dia lakukan. Kalau sebagian kita terbalik, berani mengorbankan agama demi kepentingan pribadi, na'udzubillah, demi kepentingan golongan, asal pangkat jabatan bisa diraih, kemuliaan bisa diraih, berani mengorbankan agama, na'udzubillah, subhanallah. Kalau kita ingin seperti Ibrahim alaihissalam, yuk, belum terlambat, usahakan kita patuhi tuntunan Allah dan Rasulnya. Ikuti dia Rasulullah SAW. Hanya mengikuti Allah. Mudah-mudahan kita semua dengan dekatnya pada Al-Quran al-Hadis, dia merupakan tuntunan Rasulnya, insya Allah kita tidak akan terjebak, tidak akan bisa disesatkan. Ingat jaminan Rasul dalam satu hadis sebutkan, taraktu fikum amrain lan tadilu ma in tamassaktum bihima, kitab Allah sunnah Rasulullah. Kata Rasul, aku telah tinggalkan padamu dua warisan. Seandainya kalian memegang teguh pada dua peninggalanku, kau tidak terjebak dengan godaan-godaan syaitan yang tersesat kalian. Apa gerangan? Kitab Allah, Al-Quran, dan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua sadar. Selain itu, jelas tidak akan bisa terjamin dalam kehidupan kita kalau manusia sudah melupakan Tuhan dan Rasulnya. Perhatikan dalam surat Toha Allah berfirman, "Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan dzanka wa nasyu'amal qiyamati a'ma." Firman Allah, sehingga orang sudah berpaling, enggan dari peringatanku dan nasihat buat Allah, dia akan bertemu di dunia kehidupan yang sulit, di akhirat akan dibuat keadaan buta. Nauzubillah. Mudah-mudahan ayat-ayat dan hadis yang sampaikan bisa bagi kita lebih dekat pada Al-Quran, lebih dekat pada sunnah
sehingga kita akan terjebak dengan godaan iblis. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin murkan Allah, khutbah kedua ini saya menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi, Rasul 15 abad yang lalu dan memberikan sinyal pada umat manusia. Kata Rasul, akan hampir datang nanti kepada manusia zaman tidak nyisa Islam, hanya tinggal namanya, dan tidak Quran kecuali tulisannya, dan tidak masjid bermegah-megahan, berhebat-hebatan masjid, kosong dari hidayah. Kemudian yang terakhir, banyak ulama yang ulama yang jelek. Kemudian timbul fitnah karena ulama itu sendiri. Nauzubillah. Ini sinyalemen Nabi 15 abad yang lalu. Jadi bagi kita, silahkan kita perhatikan kondisi yang nampak, kondisi yang kelihatan, kondisi yang terasa oleh kita. Pada akhir zaman akan terjadi Islam hanya sebatas nama. Orang beramal tidak lagi Islam, hanya nama saja Islam. Nauzubillah. Yang kedua, Quran hanya sebatas tulisannya, pengamalannya jauh dari Al-Quran, tidak indahkan perintah Al-Quran. Kemudian masjid, bermegah-megahan masjid, hebat-hebatan masjid, mewah-mewahan masjid, tapi kosong dari hidayah. Nauzubillah. Yang terakhir, kata Rasul, akan tumbuh ulama-ulama ulama syar, ulama yang jelek, sehingga memberikan fatwa yang jelek, sehingga tersesatlah para umat manusia. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga hal itu, sehingga jaga oleh kita Islam. Sejak pengakuan seorang muslim, pengamalanku berdasar Islam. Allah berfirman, udkhulu bis-silmi kaffah. Masukkan dalam Islam seutuhnya. Sejak kita pengakuan, lisan kita, amal kita, ekonomi kita, politik kita, Islam kaffah, Quran, maka jadikan pedoman kehidupan. Ketika diturunkan oleh Allah, hudan linnasi wa bayyinal huda wal furqan, merupakan pendidik bagi manusia, penjelas dan pemisah asal batal, itu Al-Quran. Silahkan kita kaji kembali, belum terlambat. Kemudian masjid, banyak yang megah masjid, yang hebat masjid, tapi kosong dari hidayah. Mudah-mudahan masjid yang kita kagumi ini, takmir masjid meningkat, membangunkan masjid meningkat. Siapa yang wajibnya? Yang wajib membangun adalah orang muslim sendiri. Bahaya kalau masjid tinggal megahnya, maka takmirnya tidak ada. Nauzubillah. Terakhir, kata Nabi, akan timbul ulama-ulama yang jelek, ulama yang pandangannya sangat duniawi, jabatan dan kedudukan. Nauzubillah. Mudah-mudahan ini yang disampaikan Nabi, sehingga kita bisa melihat, bisa memperhatikan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang menjaga keislaman kita, menjaga Al-Quran, menjaga masjid kita, dan juga kita menjaga ulama yang baik, ulama yang bagus, sehingga dikatakan ulama Rasulul Anbiya, ulama merupakan ahli waris Nabi. Mudah-mudahan khutbah saya manfaat bagi sekalian, kita tanggung jawab terhadap kehidupan kita, sehingga kelak kita dipanggil Allah yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina
isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina sabran wasabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Fattaqullaha mastata'tum billahi bisabil haq walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.